Halo pemirsa Coffee Break, apa kabar Anda hari ini? Bagaimana? Anda sehat? Alhamdulillah. Sehat. Harsha sehat? Saya alhamdulillah sehat. Cuman sehat. nanti mesti ada acara lah habis ini. Saya mesti ke pengajian ya. Alhamdulillah. Oke. Tapi yang penting kita semua sehat. Kenapa? Karena kesehatan itu merupakan investasi bangsa. Terutama sekarang ini yang sedang lagi hangat dibicarakan adalah bebas malaria, investasi masa depan bangsa. Nah, masalah malaria ini masih menjadi momok juga buat masyarakat Indonesia dan masih banyak juga yang masih belum ngeh apa sih sebenarnya penyakit malaria ini. Iya, bagaimana sih preventif supaya tidak terkena malaria, apalagi masyarakat kita yang lingkungan sekitar itu masih hidup dekat dengan rawa. Betul. Ya kan? Dan memang malaria ini selalu menjadi pemikiran semua orang bahwa nyamuknya seperti apa. Apakah beda dengan demam berdarah, apa dengan segala macam. Nah, kita nanti akan jelaskan juga ke pemirsa Coffee Break pada pagi hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan berbincang tentang bebas malaria, investasi masa depan bangsa. Oke, kita langsung undang aja narasumber yang tahu dan paham banget mengenai pembahasan kita kali ini. Ya, kita akan mengundang Bapak Chandra Yoga Aditama, Dirjen PPPL dari Kementerian Kesehatan. Selamat pagi, Pak Chandra. Selamat datang. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat ya Pak? Silakan Pak. Duduk. Selanjutnya ada Bapak Haji Junaidi selaku Wakil Bupati Kepulauan Seribu. Iya. Halo, selamat datang Pak Junaidi. Sehat Pak ya? Sehat dan selamat ya Pak ya? Pak Junaidi ini keren loh. Kenapa? Datang ke ke Galeri One ini pasti menggunakan speedboat. Karena beliau stay di Kepulauan Seribu Pak ya? Iya. Kepulauan Seribu. Di pulau apa Pak? Di Pulau Pramuka. Pulau Pramuka. Di Pulau Pramuka. Oke. Kemarin teman kita ada yang habis dari Pulau Seribu ya? Ya, Pulau Pari. Pulau Pari. Teman kita. Lebih dekat dikit. Lebih dekat sedikit ya Pak ya. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Chandra Yoga Aditama ini seputar apa sih sebenarnya pengertian penyakit malaria dan gimana gejala-gejalanya nih Pak Chandra. Jadi penyakit itu ada beberapa jenis. Ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular. Misalnya kalau hipertensi, kolesterol itu tidak menular. Terus ada penyakit yang memang menular. Ya. Penyakit menular itu sebabnya ada 4. Bisa bakteri, bisa virus, misalnya demam berdarah, bisa jamur, bisa juga parasit. Jadi penyakit malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit. Bukan bakteri, bukan virus, bukan jamur. Virus itu misalnya flu burung yang lagi rame itu virus. Ya. Nah, parasitnya namanya plasmodium. Plasmodium. Nama parasitnya. Ada beberapa jenis plasmodium. Nah, si plasmodium ini disebarkan oleh nyamuk. Seperti tadi Harsha sampaikan, nyamuknya memang berbeda dengan nyamuk yang menyebarkan demam berdarah. Ini nyamuknya nyamuk udah pintar, udah bisa. Dulu fakultas kedokteran tahun berapa? Bukan, tapi teman saya banyak dokter Pak diceritain. Atau pacar dokter barangkali. Pernah. Nah, jadi nyamuk inilah yang kemudian menyebarkan plasmodium malaria ini. Nah, dia ada 4 jenis plasmodium itu dengan karakteristik yang sedikit banyak berbeda satu dengan lainnya. Nah, gejalanya itu demam dan menggigil. Dan khasnya menggigilnya ada periodenya, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, tergantung jenis plasmodiumnya tadi. Jadi pertama demam dan menggigil keluhannya, kemudian tentu bisa berkeringat, sakit kepala, dan macam-macam, bahkan bisa sampai berat dan mungkin juga meninggal dunia kalau tidak tertangani dengan baik. Berarti pada tahap awal terkena malaria ini deteksinya kadang bisa melenceng Pak? Nah, jadi bisa melenceng, bisa juga malah tidak melenceng begini. Pada daerah-daerah di mana malaria masih banyak sekali, maka orang demam yang bukan malaria pun diduga malaria. Terbalik justru. Sementara pada daerah-daerah di mana malaria sudah jarang, orang tidak terpikir lagi untuk mengatakan malaria pada kasus malaria. Nah, karena itu pemerintah sudah beberapa tahun ini membuat kebijakan bahwa semua diagnosis malaria, kepastian malaria harus diperiksa berdasarkan laboratorium. Ada 2 caranya, satu dipakai mikroskop, satu pakai tes. Saya sebenarnya bawa tesnya nanti kita lihat. Saya kasih lihat. Jadi harus dipastikan dengan pemeriksaan mikroskop untuk memastikan bahwa itu memang betul-betul malaria, bukan yang kita sebut sebagai malaria klinis, artinya hanya gejalanya saja demam menggigil, tapi penyakit yang lain. Gitu. Nah, ada kasus waktu itu saya dan teman saya kebetulan kita sama-sama bekerja, kita ada masuk ke dalam hutan, tinggal untuk beberapa hari lah di dalam hutan. Nah, akhirnya teman saya terdeteksi dia terkena malaria. Tapi kok saya enggak. Nah, ini apakah padahal maksudnya di lingkungan yang sama, kerjanya sama, kita capeknya sama, tapi kenapa teman saya yang bisa terkena, saya malah nggak kena gitu. Gimana Pak Chandra? Jadi untuk semua penyakit menular, penyakit itu bisa timbul kalau atau kuman atau virus segala macam masuk dalam tubuh. Ya, jadi kebetulan memang pada waktu itu, dan
itu terjadi banyak hal. Misalnya ada orang makan makanan yang kotor sama-sama, tidak semua sakit. Ada daya sebagian tahan sakit tubuh juga kembali. Atau di rumah lah, sekarang yang konkret di Jakarta, ada di rumah nyamuknya tentu beredar di sekitar rumah itu, ada 2 anak yang kena demam berdarah, ada yang tidak yang kena. Jadi tergantung apakah kebetulan kuman nyamuknya membawa plasmodium menggigit Mas Harsya, tapi temannya terbalik menggigit temannya Mas Harsya tidak, tentu ada faktor daya tahan tubuh dan sebagainya. Tapi pada dasarnya daerah itu artinya hutan itu di mana waktu itu? Di daerah Kalimantan waktu itu. Nah, hutan di Kalimantan itu memang ada nyamuk malaria dan memang ada plasmodium malaria di sana. Karena itu mestinya pada waktu berangkat ada persiapan supaya tidak sakit. Mestinya pada waktu itu. Jadi lain kali kalau ke hutan lagi lapor-lapor dulu. Lapor-lapor dulu, ya. benar, harus disuntik lapor dulu Pak gitu ya Pak? Tidak disuntik. Ada 2 hal yang paling penting. Kalau sesaat begitu kita upayakan sedikit mungkin terkena gigitan nyamuk. Artinya bajunya jangan yang pendek, gitu, harus yang panjang. Mungkin agak keren gitu, maksudnya nggak usah begitu. Harus yang panjang, bahkan kalau tentara ada yang bajunya pun dikasih kayak dicelup, bukan dicelup bahan supaya nyamuknya nggak nempel. Itu satu. Yang kedua kalau tidur pakai kelambu. Oke. Kelambu sekalian kita kasih lihat lah. Ini adalah kelambu yang bukan sekedar kelambu. Kelambu ini sudah dicelup ke obat nyamuk katakanlah begitu. Sehingga kalau nyamuknya nempel di sini, langsung mental ya? Ya, langsung mental. Oke, ini hal-hal penting yang nanti akan kita share ulang kembali kepada pemirsa, apa saja yang harus dilakukan preventifnya ya agar tidak terkena malaria ini. Ini ada bahan-bahan yang nanti kita perkenalkan juga ke pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di TV One. Coffee Break. Arkeolog kan, dia tugas kemana-mana. Dasar suami nggak tahu diuntung, maunya tidur di teras. Kena santap, rasa. Gimana mau tidur di kamar, saya nggak kebagian tempat. Jangan tidur di tempat terbuka, apalagi tanpa pelindung. Anda bisa jadi sasaran empuk nyamuk Anopheles penular malaria. Gunakan selalu kelambu saat tidur agar terhindar dari gigitan nyamuk penular malaria. Nggak tahan kan tidur sendirian? Enak aja, saya juga mau tidur di kelambu, biar nggak digigit nyamuk malaria. Ikut. Aduh. Bicara tentang pengobatan malaria itu ada 2 aspek, yaitu aspek logistik daripada obat malaria sendiri dan aspek penyebaran informasi kepada kalangan dokter tentang bagaimana mengobati malaria. Logistik memang perlu ditingkatkan karena daerah Indonesia yang luas. Kita ingin menyebarluaskan informasi tentang pengobatan malaria yang benar dengan obat-obat baru, yaitu yang dikenal sebagai ACT atau Artemisinin Combination Therapy. Dan ini merupakan obat yang sangat baik dan efektif dalam pengendalian malaria dan diharapkan akan tercapai program eliminasi malaria. Nah, untuk kegiatan malaria kita tahu dari hulu sampai ke hilir itu memerlukan keterlibatan semua pihak. Tidak hanya pemerintah, misalnya dari pihak tokoh agama, LSM, masyarakat punya potensi untuk berkontribusi untuk kegiatan ini. Sebagai salah satu warga dunia, maka kita perlu memang mewujudkan eliminasi malaria di 2030. Walaupun negara kita besar, maka kita perlu mengantisipasi secara bertahap. Dan itu sangat dimungkinkan apabila seluruh elemen yang ada di masyarakat, seluruh jajaran struktural, pemerintahan dan para instansi sektoral memahami tentang penyakit malaria dan mau bersama-sama dalam melakukan tindakan eliminasi sehingga malaria tidak akan terjadi di bumi Indonesia ini. Oke, berarti yang perlu diketahui yang pertama adalah kesadaran ya. Contohnya seperti tadi Harsya ingin pergi ke daerah yang memang hutan, daerah Kalimantan banyak sekali nyamuk, kasus malaria di sana. Preventifnya terlebih dahulu harus lebih kita harus persiapan, bisa dengan kita menjaga kesehatan atau kita menggunakan pakaian atau memang yang untuk mencegah. Bisa macam-macam. Tapi tadi saya dengar di salah satu tayangan tadi sebelumnya ada mengeliminasi semua malaria di bumi atau bahkan di Indonesia. Nah, katanya Kepulauan Seribu sudah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Ini benar ya, Pak Junaidi? Benar, Pak, ya. Ini gimana Pak bisa mendapatkan sertifikat ini? Yang pertama mungkin kami menyampaikan ucapan terima kasih Pak kepada Menteri Kesehatan karena kemarin tanggal 25 April
kami mewakili masyarakat kami yang ada di Pulau Seribu menerima sertifikasi malaria. Tentu kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih. Ini bukan karena usaha mungkin pemerintah, tapi kesadaran masyarakat kami ada di tingkat kabupaten luar biasa. Karena kami tahun 2001 yang lalu itu pernah terjadi KLB yang sangat luar biasa, ada 400 lebih yang terkena, kemudian ada 30% yang meninggal, lebih kurang 127 gitu. Kemudian setelah itu 2001 ke sini alhamdulillah sampai sekarang masyarakat kami menyadari betul bahwa yang namanya malaria itu mengancam kehidupan mereka gitu. Ini ada tayangannya pada saat mendapatkan sertifikat ya Pak Junaidi. Iya. Ya. Ini langsung dia. oleh Ibu Nafsiah Mboy. Ibu langsung menyerahkan. Nah, bisa dilanjutkan Pak? Silakan Pak Junaidi. Kemudian di samping itu juga upaya yang kami lakukan di Pulau Seribu memang ada surat dari Pak Gubernur kepada para wali kota, kemudian kabupaten, kemudian kami tahun 2009 kemarin menindaklanjuti menghimbau kepada warga masyarakat melalui camat lurah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terutama kepada SKPD yang ada agar mereka mengantisipasi betul tentang gejala malaria, nyamuk malaria. Gitu. Baik. Nah, kita ke Pak Chandra lagi. Pak Chandra, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk kita mencegah kita masyarakat ini terkena malaria sebenarnya? Oke, sebelum situ saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi Pak Wakil Bupati menyatakan bahwa tahun 2001 itu ada KLB. KLB itu adalah istilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatakan kejadian luar biasa. Katakanlah semacam outbreak begitu loh, karena ini coffee break, ini outbreak gitu ya. Kayak film itu outbreak. Di mana jumlah pasiennya tinggi. Nah, kemudian dengan upaya masyarakat bersama pemerintah, mereka berhasil menurunkan angka itu sehingga tahun ini dapat sertifikat eliminasi. Eliminasi ini artinya bukan eradikasi. Kita ada dua istilah. Eliminasi itu artinya jumlah kasusnya bisa ditekan sehingga tidak ada kasus baru berasal dari Kepulauan Seribu. Mungkin saja ada orang dari Indonesia Timur datang ke situ dan sakit di situ mungkin tapi sakitnya tidak di situ, sakitnya dibawa dari tempat lain. Tidak bersumber di Pulau Seribu. Tidak bersumber dari Pulau Seribu. Dan itu harus 3 tahun berturut-turut. Tidak ada kasus baru dari tempat itu baru dia dapat sertifikat. Jadi karena itulah Pak Wakil Bupati dapat sertifikat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sebagian besar Indonesia itu angka malarianya sudah sangat rendah, gitu ya. Sekarang ini yang masih punya masalah besar adalah di kawasan timur Indonesia. Memang eliminasi sedang dalam proses, kita maunya 2015 itu Jawa dan sebagian Sumatera sudah eliminasi sampai nanti 2030, tapi kasus di Jawa dan sebagian Sumatera sudah sangat rendah. Gitu. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, memang tadi kita bicara Mas Harsya pergi ke hutan, tapi kan Mas Harsya sekali-sekali ke hutan, gitu ya. Yang perlu kita bantu adalah masyarakat yang memang tinggal di daerah di mana malaria masih tinggi. Itu yang perlu dilakukan berbagai tindakan agar supaya teman-teman kita yang memang tinggal di situ itu bisa terhindar dari penyakit malaria. Bisa apa enggak? Sudah terbukti bisa. Karena Kepulauan Seribu bisa. Jadi kalau Kepulauan Seribu bisa, tentu daerah yang lain, wilayah lain masih bisa. Oke, nanti ini yang akan kita tanyakan lebih lanjut. Edukasi apa sih yang sudah diberikan kepada masyarakat yang memang tinggal di daerah rawan malaria tersebut? Sama ini nanti nih, belum juga kita memperkenalkan ini kelambu, obatnya dan segala macam ya. Pemirsa nanti semua akan kita perbincangan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Dasar suami nggak tahu diuntung, maunya tidur di teras. Kena santet, rasa. Gimana mau tidur di kamar, saya nggak kebagian tempat. Jangan tidur di tempat terbuka, apalagi tanpa pelindung. Anda bisa jadi sasaran empuk nyamuk Anopheles penular malaria. Gunakan selalu kelambu saat tidur agar terhindar dari gigitan nyamuk penular malaria. Nggak tahan kan tidur sendirian? Enak aja, saya juga mau tidur di kelambu, biar nggak digigit nyamuk malaria. Ikut, aduh. Oke, kembali soal mengedukasi. Ya. Di sini mungkin kita jadi bisa menyampaikan informasi apa saja sih yang harus dilakukan ataupun preventifnya seperti apa agar tidak terkena gigitan dari si Anopheles ini yang akhirnya bisa terkena malaria. Nah, silakan Pak Chandra, apa saja nih yang salah satu tadi adalah kelambu ya. Oke, sebenarnya ada 3 kelompok besar. Yang pertama tentu kita kalau bisa jangan ada nyamuk. Jadi kalau ada genangan air itu dikendalikan sedemikian rupa supaya jangan ada nyamuk. Ini penting untuk daerah-daerah
yang memang banyak genangan airnya, rawa tadi dan sebagainya. Ya, selain itu untuk genangan air itu kolamnya dikendalikan, ditutup dan sebagainya, juga ada bisa ditaruh ikan yang bisa memakan jentik nyamuk, bisa ditaruh larvasida, itu kelompok satu, sehingga supaya nyamuknya tidak ada. Kelompok kedua, kalau memang kemudian nyamuknya ada, maka kita harus hindari supaya orangnya tidak tergigit nyamuk. Beberapa hal tadi sudah kita bicarakan, kalau keluar rumah pakai baju yang terlindung, kalau tidur pakai kelambu ini. Kelambu ini yang dipakai yang sudah ada obatnya, ya, sehingga nyamuknya tidak bisa menggigit, begitu. Dan yang penting juga adalah kita bisa lakukan penyemprotan. Tadi kita bahas sedikit, penyemprotan itu dilakukan di dinding rumah supaya nyamuknya, karena nyamuknya nempel di dinding rumah. Kalau dia nempel supaya nyamuknya itu mati, tidak mendidik orang. Jadi yang pertama, jangan ada nyamuk sedapat mungkin atau mengurangi. Yang kedua, kalau ada nyamuk, jangan menggigit. Yang ketiga, kalau dia sudah sakit, bagaimana menanggulanginya. Nah, kalau sudah sakit, pertama kita harus pastikan bahwa orang itu sakit. Kita periksa darah. Periksa darah, bisa juga pakai rapid test, ada 2 caranya. Rapid test ini, rapid test itu darahnya nanti ditempel sini, dikasih cairannya, kemudian ada warnanya. Kita bisa nyatakan orang ini pasti malaria atau tidak malaria. Kalau lihat malaria atau tidak, dari deteksinya gimana? Nanti ditempel sini ada warnanya, ada perbedaannya. Jadi bukan 1 strip 2 strip ya, Syah? Bukan 1 strip 2 strip itu tes nah, atau mikroskop gitu ya. Jadi itu, nah kalau sudah sakit orangnya harus diobati, dan pemerintah menyediakan obatnya secara cuma-cuma. Nanti bisa cek di Kepulauan Seribu, bisa cek di mana saja. Boleh. Nah, yang kita anjurkan saat ini, yang kita minta adalah kita menggunakan obat yang ini nih, namanya artemisin combination therapy. Jadi obat yang dulu kina zaman dulu itu sekarang sudah diganti karena di beberapa tempat termasuk juga di Indonesia sudah resisten kloroquine sebenarnya. Sekarang kita gunakan obat yang namanya ACT. Oh, itu kina sudah resisten. Kina sebenarnya bukan kinanya tapi kloroquine yang resisten. Kina dipakai untuk jenis tertentu. Jadi kloroquine sudah resisten, kita pakai obat baru yang namanya ACT. Tadi saya lihat di video juga ada. Jadi kita coba jangan ada nyamuk atau dikurangi, jangan menggigit, dan kalau sudah menggigit bagaimana mengobatinya. Saya masukkan yang keempat. Yang keempat adalah bagaimana melibatkan masyarakat supaya mau bersama-sama menanggulangi mulai dari hulu itu sampai ke sini. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk menjaga lingkungan itu bukan pemerintah saja, masyarakat juga. Untuk ini juga. Walaupun ini dibagikan, kalau nggak dipakai kan percuma juga. Kemudian untuk memastikan obat dimakan dan dites juga kesadaran masyarakat sangat penting. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kami berterima kasih karena pemerintah daerah seperti Pak Junaidi, Bupati, Wakil Bupati, dan juga daerah lain itu aktif. Jadi saya kira 5-5 ini mesti jalan dari awal sampai akhir supaya kita bisa tanggulangi eliminasi malaria di Indonesia. Dan terbukti di Kepulauan Seribu ya Pak Junaidi ya. Ini semua sudah mengikuti peraturan yang ada sekarang di Kepulauan Seribu. Sesuai dengan petunjuk dari Menteri Kesehatan, kemudian kita melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat kami, karena kami berangkat dari pengalaman yang paling pahit tahun 2001 itu kan sangat-sangat mengganggu warga masyarakat yang ada. Jadi sekarang alhamdulillah dengan koordinasi kami dengan SKPD yang ada, kemudian himbauan kami kepada warga masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu, terutama kami juga setiap hari Selasa itu Pak, ada pelayanan terpadu keliling yang kami lakukan. Jadi momen dan kesempatan seperti itu kami lakukan betul dalam rangka pemahaman tentang bahaya dari malaria. Karena gini kan, Kepulauan Seribu kita masih tahu masih menjadi tujuan wisata yang paling besar juga untuk masyarakat Indonesia, bahkan luar negeri. Itu harus dihilangkan sama sekali kira-kira. Jangan sampai mengganggu ya sebenarnya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat Kepulauan Seribu, meskipun sudah daerahnya dinyatakan bebas malaria, tapi terus ditingkatkan gitu. Seperti contohnya tadi, ada pelayanan terpadu keliling ya Pak ya, dan itu masih terus diaktifkan. Ini mungkin bisa dijadikan contoh untuk daerah-daerah yang lainnya. Betul. Nah ini Pak Chandra, untuk obat, ini harganya untuk masyarakat bisa terjangkau atau gimana nih? Kira-kira? Obat diberikan secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma. Kalau mau nambah gimana Pak? Kalau mau nambah? Mau nambah misalnya obat stoknya udah habis atau gimana gitu? Tentu saja. Kalau itu kita bisa berikan dari pusat ke daerah. Tapi yang jelas obat diberikan secara cuma-cuma. Tentu saja obatnya harus makan sesuai dengan aturan yang ada ya. Obat diberikan secara cuma-cuma. Dan ini memang ada pemeriksaan secara berkala di puskesmas di sana juga, Pak. Dan ini rutin untuk diingatkan kepada masyarakat. Baik. Mungkin apa yang bisa di-sharing oleh Pak Junaidi agar kepala daerah di wilayah yang lainnya juga bisa mengikuti kesuksesan yang telah terjadi di Kepulauan Seribu, Pak? Iya, yang pertama harapan kami memang terhadap kabupaten, kemudian provinsi yang ada di seluruh Indonesia terutama. Kemudian kita tingkatkan koordinasi dengan SKPD yang ada, kemudian SKPD termasuk mungkin puskesmas, kemudian dokter yang ada.
Karena kami sendiri di Pulau Seribu itu setiap pulau ada, yang pertama juga ada RSUD Pak di Pulau Seribu. Kemudian setiap pulau-pulau yang ada tuh ada puskesmas. Di samping itu ada poskesmas. Kemudian lengkap dengan tenaga medis, kemudian tenaga dokter yang ada. Kemudian himbauan kita memang terutama ke teman-teman mungkin yang malaria yang lebih tinggi, terutama tadi disebutkan oleh Pak Dirjen, ya kan ada beberapa daerah mungkin kita harapkan mereka agar menghimbau kepada warga masyarakatnya, kemudian meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD yang ada supaya penyakit malaria ini tidak endemis ke tempat-tempat lain gitu ya. Itu harapan kita. Baik. Wah, ini informasi yang sangat menarik dan penting ya, karena siapa saja bisa terkena parasit gitu. Nyamuk Anopheles ini. Nah, pemirsa, ini dia tadi perbincangan kita bersama Pak Chandra dan juga Pak Junaidi. Terima kasih. Pak Chandra, terima kasih atas informasinya. Pak Junaidi juga. Terima kasih. Ya, dan kami sangat mengharapkan pemirsa masih setia bersama kami di Coffee Break, karena selain berikut ini kami akan menghadirkan talk show kembali, tentunya saya jadi terharu nih bicaranya. Jadi kita nanti akan berbicara tentang almarhum Ustadz Uje dan juga bagaimana keluarganya saat ini. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh